Hari ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya kau akan punya skill. Kalau engkau bangun hubungan sama Tuhan, saya percaya kau akan punya kemenangan. Kemenanganmu bukan karena perjuanganmu semata, usahamu semata. Kemenanganmu dasarnya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini biarlah iman kita bertumbuh waktu kita dengar firman. Karena Tuhan gak mau ketakutan kita yang bertumbuh. Jangan terlalu banyak mendengar berita, kabar buruk. Kabar buruk membuatmu jadi takut. Dan kita mungkin nggak bisa menghindar. Pak Pendeta, saya nggak bisa menghindar. Saya kan orang yang bergaul ke tempat kerja. Saya pergi melangkah ke sekolah. Di sekolah orang bicara tentang keadaan dunia yang sedang nggak menentu. Ada kejahatan di mana-mana. Saya kayaknya dominan mendengar kabar buruk, Pak Pendeta. Karenanya dominan saya jadi takut, jadi lemah, jadi khawatir. Tapi pagi ini sebagai hamba Tuhan, saya mau saudara dengar kabar baik. Dan biarlah waktu engkau dengar kabar baik, imanmu tumbuh. Waktu imanmu tumbuh, iman mengalahkan, melenyapkan ketakutan. Karenanya saya percaya ketika engkau beriman, pagi ini ada kekuatan baru dari Tuhan buat hidupmu. Alkitab mengajar kita bahwa iman bisa mengalahkan setiap masalah. Iman bisa mengalahkan setiap tantangan. Iman bisa menghasilkan kesembuhan. Karenanya hiduplah dengan iman. Alkitab isinya bukan sekedar sekumpulan aturan, tapi Alkitab itu isinya adalah nubuatan dan pekerjaan Yesus Kristus yang besar. Apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan buat hidupmu, hidupku, itu di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, semua kisah-kisah di Perjanjian Lama menceritakan atau menubuatkan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan buat saudara dan saya. Dan kita yang hidup di Perjanjian Baru hari ini, kalau kita baca Alkitab, isinya apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, kerjakan buat kita, sediakan buat kita. Karenanya kemenangan kita tidak pernah hasil dari apa yang kita perjuangkan, hasil dari apa yang kita usahakan. Kemenangan kita, orang percaya, adalah hasil dari apa yang Yesus sudah perbuat, perjuangkan. Yesus sudah kerjakan habis-habisan di atas kayu salib buat setiap kita. Kita menerima anugerahnya, kita menerima kemurahannya. Karenanya kemenangan kita bukan hasil dari perjuangan kita semata, tapi dari hubungan kita sama Tuhan. Saya ulang, bukan skill kita semata, bukan gelar kita, bukan kehebatan kita, tapi karena hubungan kita sama Tuhan. Ingat kisah Daud, bagaimana Daud berani menghadapi Goliat. Padahal orang Israel yang lain sembunyi ketika lihat Goliat. Kenapa Daud beda? Daud berani hadapi Goliat. Yuk kita lihat 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud berani menghadapi Goliat bukan karena dia sudah latihan militer, bukan karena dia sudah nge-gym, push up banyak, bukan karena dia sudah terlatih, bukan. Tapi karena dia sudah punya hubungan sama Tuhan. Dia telah melihat Tuhan menolong dia. Dia sudah punya pengalaman bersama Tuhan. Dia sudah melihat bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari cakar singa, cakar beruang. Ketika dia menjaga 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan untuk dia jaga. Jadi Daud berani menghadapi Goliat karena punya hubungan sama Tuhan. Bukan karena skillnya, bukan karena kekuatannya, bukan karena usahanya, bukan karena perjuangannya. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, ada satu atlet anggar, ya jago lah main anggarnya, dan kemarin juga dia menang.
Setiap kali dia minta doakan, saya bilang sama dia, ingat kamu harus punya hubungan sama Tuhan. Andelin Tuhan. Di hatimu harus punya rasa butuh, itu butuh Tuhan. Kalau kamu punya rasa butuh Tuhan, nanti kamu punya skill. Daud, ingat nih, Daud, karena dia punya hubungan sama Tuhan, dia tahu yang dia butuh untuk lawan Goliat adalah hubungan sama Tuhan. Dia percaya Tuhannya setia, itu membuat dia punya skill. Punya skill yang mana Pak Pendeta? Dia ambil 5 batu licin dari sungai Yordan, 5. Artinya persiapan, kalau satu nggak kena, ada kedua, ada ketiga, ada keempat, ada kelima. Tapi waktu 1 kali saja dia pakai umbannya, satu kali, skill banget, skillful banget. Itu Goliat pakai topeng atau pakai helm dari tembaga kuat dan susah ditembus, tapi bisa batu itu masuk di antara celah-celah yang ada celah di kepalanya dan masuk ke kepalanya. Pakai umban loh. Saya percaya sniper aja bisa, mungkin kalau bahasa orang Bogor, godek. Goyang. Tremor tangannya. Tapi Daud bisa punya skill. Apa yang buat dia punya skill kayak gitu? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Yang buat dia menang, karena dia punya hubungan sama Tuhan. Hari ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya kau akan punya skill. Kalau kau bangun hubungan sama Tuhan, saya percaya kau akan punya kemenangan. Kemenanganmu bukan karena perjuanganmu semata, usahamu semata. Kemenanganmu dasarnya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat hidupmu. Dan karena Yesus sudah mati buat hidupmu, Roma 5 ayat 17, bahasa Indonesia masa kini saya bacakan buat kita. Karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana melalui orang yang satu itu, Adam maksudnya. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, maksudnya Yesus, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia Allah melimpahkan rahmatnya kepada begitu banyak orang dengan cuma-cuma, memungkinkan mereka berbalik kembali dengan Allah. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Mereka berkuasa, mereka bukan dikalahkan. Apa yang buat kita berkuasa? Apa yang buat kita akhirnya menang dalam hidup? Karena Yesus Kristus. Apa yang buat kita mengalami kemenangan dalam hidup? Karena Yesus. Apa yang buat kita bisa menghadapi masalah? Karena Yesus. Amin. Karena Yesus kita berkuasa. Kita bukan dikuasai, kita bukan ditundukkan, kita bukan ditaklukkan. Karena Yesus kita menaklukkan. Karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, kita lebih dari pemenang. Amin. Karena apa yang Tuhan kerjakan buat kita di kayu salib, kita bisa hadapi masalah. Kita bisa untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Karenanya, kemenangan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus Kristus. Dan melalui hal itu kita jadi paham, oleh karena korban Yesus di atas kayu salib, kita bernilai, kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya suka lihat pendeta-pendeta gitu kasih ilustrasi uang 100.000 dilecek-lecekin, kemudian diinjek-injek. Ada yang mau, semua rebutan mau, padahal udah lecek, udah diinjek-injek. Kok mau? Tetap nilainya 100.000. Masukin ke got, ambil. Ada yang mau? Ada, mau semua, karena nilainya nggak berubah. Kadang-kadang kita berpikir kita nggak berharga karena ada masalah, ada tantangan. Kita nggak berharga karena kita lagi sakit. Kita nggak berharga karena punya masalah ekonomi. Kamu berharga bukan karena keadaanmu hari ini. Kamu berharga karena kamu udah ditebus oleh darah Yesus. Dan saya percaya kalau kamu paham ini, mungkin kamu masih ada masalah, mungkin kamu masih ada tantangan. Kamu bukan orang yang rendah diri, yang minder, tapi kamu orang yang berani bangkit. Kalau kamu hari ini jatuh bangun dosa, kalau kamu ngerti ini, saya percaya kamu bukan orang yang tinggal di dalam dosa, tapi kamu orang yang berani bangkit dan
tahu bahwa nilai dirimu itu berharga di mata Tuhan. Kamu ngalamin kemenangan bukan karena perbuatanmu. Kamu bisa mengalami kemenangan atas dosa karena kamu tahu Yesus sudah berjuang buat hidupmu di atas kayu salib. Jadi Alkitab isinya bukan tentang aturan-aturan. Alkitab isinya tentang perbuatan Yesus buat hidup kita. Jadi untuk setiap masalah yang kita hadapi, apa jawabannya? Apa yang kita perlu? Satu jawabannya, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Saya ulang, Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman ini boleh merambah ke hati kita, menjalar ke sel-sel tubuh kita, amin, mengurapi kita, sehingga kita berjalan karena Yesus Kristus. Kita melangkah karena Yesus Kristus, dan kita akan lihat kemenangan karena Yesus Kristus. Mari kita doa. Terima kasih buat kebenaran yang memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari sok tahu pakai kekuatan sendiri, sok tahu berusaha pakai pemahaman sendiri. Tapi kami percaya waktu kami tahu kebenaran, kebenaran itu menuntun kami untuk kami bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Sehingga kami memiliki iman, sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan sudah bayar kerjakan buat hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka semakin paham janji Tuhan, semakin ngerti apa yang jadi rencana Tuhan, semakin melangkah karena Yesus Kristus. Berkati sekali lagi yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, doa-doa harapan kabulkan dalam nama Yesus, rumah tangga pulihkan, bahkan kalau di hari ini mereka melangkah, buka jalan, beri kemudahan. Di dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Christ is enough for me. Yesus Kristus cukup buat saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ajak kita tinggalkan jejak di kolom komentar. Boleh tulis nama, boleh tulis pokok doa, boleh tulis responmu, komentarmu. Dan saya sering baca juga komentar-komentar dari yang menulis komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Ingat, Yesus Kristus jawaban atas semua. Tuhan berkati, see you.